Suku Bhotia adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah pegunungan di India, terutama di wilayah utara, termasuk negara bagian Uttarakhand, Himachal Pradesh, dan Sikkim. Mereka dikenal karena budaya, bahasa, dan cara hidup yang sangat dipengaruhi oleh geografi pegunungan dan hubungan dengan Tibet. Bhotia adalah kelompok etnis yang memiliki hubungan dekat dengan Tibet. Nama Bhotia berasal dari kata Bot yang dalam bahasa Sanskerta berarti Tibet atau Tanah Buddha. Hal ini mencerminkan asal-usul mereka yang kemungkinan besar berasal dari Tibet, atau setidaknya memiliki hubungan kuat dengan wilayah tersebut. Suku ini banyak bermigrasi ke India melalui jalur pegunungan yang menghubungkan Tibet dan wilayah Himalaya. Bhotia memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perdagangan lintas batas antara India dan Tibet. Sebelum pembukaan jalur perdagangan modern, mereka sering terlibat dalam perdagangan barang-barang seperti garam, tekstil, dan rempah-rempah antara kedua wilayah ini. Seiring waktu, mereka menetap di daerah-daerah tinggi di India, terutama di lembah-lembah Himalaya yang terpencil. Bahasa utama yang digunakan oleh suku Bhotia adalah bahasa Bhotia atau Boti. Ini adalah bahasa Tibeto-Burman yang mirip dengan bahasa Tibet, meskipun ada beberapa variasi lokal. Di beberapa wilayah, bahasa Hindi atau bahasa daerah lainnya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bahasa Boti tetap menjadi simbol identitas budaya mereka. Mayoritas orang Bhotia beragama Buddha atau Hindu. Pengaruh agama Buddha sangat kuat, terutama di daerah-daerah yang lebih dekat dengan perbatasan Tibet. Di sisi lain, di wilayah India yang lebih jauh, mereka juga menganut agama Hindu, dengan beberapa tradisi dan kepercayaan yang berasal dari budaya Tibet dan Nepal. Di beberapa daerah, upacara adat dan festival Buddha seperti Losar, Tahun Baru Tibet dirayakan dengan meriah. Selain itu, praktik keagamaan mereka sering melibatkan ritual-ritual yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha Mahayana, yang juga memiliki hubungan dengan praktek agama di Tibet. Suku Bhotia secara tradisional dikenal sebagai petani, gembala, dan pedagang. Mereka mengembangkan sistem pertanian yang sesuai dengan medan pegunungan yang sulit, menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, barli, dan jagung di tanah subur. Selain itu, mereka juga terlibat dalam peternakan, terutama memelihara domba dan kambing, serta hewan-hewan lain yang dapat bertahan hidup di iklim dingin dan keras. Selain pertanian dan peternakan, mereka juga dikenal sebagai pedagang yang berperan penting dalam jalur perdagangan Trans-Himalaya antara India dan Tibet. Sebagian besar dari mereka melakukan perdagangan barang seperti garam, teh, kain, dan rempah-rempah. Bhotia memiliki budaya yang kaya, dengan banyak aspek yang mencerminkan pengaruh Tibet dan Nepal. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari wol tebal untuk melindungi diri mereka dari suhu ekstrim di pegunungan. Pakaian ini sering dihiasi dengan warna-warna cerah dan motif khas. Suku Bhotia juga terkenal dengan kemampuan kerajinan tangan mereka, termasuk pembuatan karpet, kain tenun, dan produk-produk dari wol. Kerajinan ini sering dipasarkan di daerah-daerah pegunungan dan kota-kota di sekitarnya. Struktur sosial suku Bhotia sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi kuno. Mereka umumnya memiliki sistem keluarga besar, di mana keluarga yang lebih luas tinggal bersama dalam satu rumah atau kelompok. Pernikahan dalam suku ini seringkali bersifat tradisional, dan pernikahan antar keluarga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Bhotia telah menghadapi banyak tantangan, baik dari perubahan iklim maupun modernisasi. Pembangunan infrastruktur di wilayah Himalaya, seperti jalan raya dan konektivitas yang lebih baik, telah membawa perubahan dalam gaya hidup mereka, tetapi juga mengancam budaya tradisional mereka. Kelebihan dan kecantikan wanita suku Bhotia, seperti yang terlihat dalam banyak budaya tradisional lainnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, sosial, dan budaya yang unik. Wanita Bhotia memiliki ciri-ciri khas yang membuat mereka dikenal karena keindahan dan kekuatan yang memadukan nilai tradisional dan adaptasi dengan dunia modern.
Wanita Botia memiliki wajah yang khas, dengan ciri-ciri oriental yang mirip dengan orang Tibet dan Nepal. Mata mereka umumnya tajam dan berwarna gelap, dengan bentuk yang agak lebar, memberikan kesan ekspresif dan tegas. Mata yang besar dan berbinar seringkali menjadi daya tarik pertama yang terlihat dari mereka. Kulit wanita Botia umumnya memiliki warna kuning kecoklatan yang sehat, yang melindungi mereka dari iklim pegunungan yang keras. Kulit mereka juga terlihat bersih dan bercahaya, yang menunjukkan gaya hidup alami dan diet berbasis bahan-bahan organik dari alam. Secara fisik, wanita Botia memiliki tubuh yang proporsional dan kuat, hasil dari kehidupan yang penuh dengan aktivitas fisik di daerah pegunungan. Mereka sering terlibat dalam pekerjaan berat, seperti bertani, memelihara ternak, dan mendaki gunung, yang membuat tubuh mereka kuat dan bugar. Aktivitas fisik ini memberikan postur tubuh yang tegap dan stamina yang luar biasa. Rambut wanita Botia umumnya hitam, tebal, dan panjang. Mereka sering merawat rambut mereka dengan baik, memeliharanya dengan cara tradisional, dan menggunakan ramuan herbal dari alam untuk menjaga kesehatan dan kekuatannya. Dalam banyak budaya, rambut panjang yang sehat sering dianggap sebagai simbol kecantikan dan status. Wanita Botia mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari wol atau kain yang tebal, mengingat iklim dingin di pegunungan Himalaya. Pakaian ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi mereka dari suhu dingin, tetapi juga memiliki keindahan tersendiri dalam desain dan warna. Biasanya, pakaian mereka dihiasi dengan pola tradisional dan simbol-simbol budaya yang khas. Mereka juga sering mengenakan perhiasan dari logam atau batu-batu alam yang memberikan sentuhan keanggunan pada penampilan mereka. Perhiasan tradisional, seperti gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari perak atau emas, adalah bagian integral dari pakaian wanita Botia. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesoris, tetapi juga simbol status sosial dan keberuntungan. Wanita Botia seringkali mengenakan perhiasan yang indah dan rumit, yang meningkatkan daya tarik mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita Botia mungkin tidak menggunakan banyak riasan kosmetik. Namun, dalam upacara dan festival khusus, mereka mengenakan riasan tradisional seperti pewarna merah untuk pipi atau hiasan tubuh lainnya yang menambah kecantikan alami mereka. Wanita Botia dikenal sangat tangguh dan kuat karena kehidupan mereka yang penuh dengan aktivitas fisik di medan yang sulit. Mereka terbiasa dengan pekerjaan keras seperti berkebun, memelihara ternak, dan membawa barang-barang berat di pegunungan. Ketahanan fisik dan mental ini membuat mereka sangat dihormati dalam masyarakat mereka. Wanita Botia seringkali tampil sebagai sosok yang mandiri, dengan keterampilan bertahan hidup yang kuat. Mereka tidak hanya terlibat dalam tugas rumah tangga, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga dan mengelola sumber daya keluarga, terutama di daerah pegunungan yang sering sulit dijangkau. Banyak wanita Botia yang menjadi pemimpin di komunitas mereka, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan keluarga. Wanita Botia memiliki hubungan yang erat dengan alam sekitar mereka. Mereka tahu cara bertani, mengelola tanaman obat, dan merawat hewan dengan cara yang ramah lingkungan. Kepedulian mereka terhadap alam dan kemampuan mereka untuk hidup selaras dengan lingkungan alam membuat mereka dihormati dalam budaya mereka. Adat dan budaya suku Botia sangat kaya dan memiliki hubungan erat dengan lingkungan pegunungan Himalaya, tempat mereka tinggal. Sebagai kelompok etnis yang berasal dari wilayah Himalaya dan Tibet, adat dan budaya mereka mencerminkan perpaduan antara tradisi Tibet, Nepal, dan budaya lokal India, terutama dalam kehidupan sehari-hari, agama, seni, pakaian, serta sistem sosial. Agama merupakan salah satu aspek utama dalam budaya suku Botia. Mereka mayoritas menganut agama Buddha, khususnya Buddhisme Mahayana, meskipun ada sebagian yang menganut agama Hindu. Banyak ritual dan upacara keagamaan mereka berakar pada ajaran Buddha, dengan pengaruh kuat dari Tibet. Ini termasuk pemujaan terhadap Buddha dan berbagai dewa-dewi dalam ajaran Mahayana. Mereka merayakan festival-festival seperti Losar Tahun Baru Tibet dan Labab Duchen,
yang mengingatkan mereka pada ajaran Buddha dan kehidupan spiritual mereka. Suku Botia juga memiliki tradisi pemujaan terhadap alam. Gunung, sungai, dan pohon dianggap sebagai tempat yang sakral. Beberapa daerah di sekitar desa mereka memiliki tempat-tempat ibadah alami, seperti gua atau pohon besar yang dianggap sebagai tempat tinggal roh leluhur atau dewa lokal. Meskipun Buddhisme dominan, beberapa wanita Botia yang tinggal di daerah Uttarakhand dan Himachal Pradesh juga mengadopsi agama Hindu, mengikuti ritual Hindu dan perayaan seperti Diwali dan Holi. Pakaian tradisional wanita dan pria Botia dirancang untuk menghadapi iklim pegunungan yang dingin dan keras. Pakaian mereka mencerminkan perpaduan antara kebutuhan praktis dan estetika budaya. Wanita Botia mengenakan pakaian berbahan wol tebal, seperti gagra, rok panjang, dan koli, blus atau atasan, yang biasanya dihiasi dengan sulaman atau bordir khas. Untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, mereka mengenakan mantel tebal yang disebut namda atau patu, terbuat dari wol yang dirajut dengan tangan. Di sekitar kepala, mereka mengenakan penutup kepala tradisional, seringkali dihiasi dengan perhiasan atau kain berwarna cerah. Pria Botia mengenakan pakaian serupa, seperti curidar celana panjang, yang terbuat dari wol dan sering mengenakan kapel, mantel tebal untuk melindungi tubuh mereka dari dingin. Mereka juga mengenakan topi khas yang terbuat dari wol, sering dihiasi dengan ornamen tertentu. Perhiasan tradisional sangat penting dalam budaya Botia. Wanita mengenakan kalung, gelang, anting-anting, dan cincin yang terbuat dari perak, emas, atau tembaga. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesori, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan status sosial, agama, dan keberuntungan. Suku Botia memiliki struktur sosial yang erat dengan adat tradisional dan sistem keluarga besar. Keluarga adalah inti dari kehidupan sosial mereka, dan peran setiap individu dalam keluarga sangat dihargai. Sebagian besar keluarga Botia hidup dalam keluarga besar yang terdiri dari beberapa generasi yang tinggal dalam satu rumah atau desa. Keluarga inti, yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kakek nenek, saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Wanita di suku Botia memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan merawat anak-anak, tetapi juga berperan dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Mereka terlibat dalam pengelolaan hasil pertanian dan produksi kerajinan tangan yang penting bagi perekonomian keluarga. Pernikahan dalam suku Botia seringkali merupakan pernikahan yang diatur oleh orang tua, meskipun dalam beberapa kasus bisa terjadi perjodohan. Proses pernikahan melibatkan serangkaian ritual, yang termasuk pertukaran hadiah dan pertunangan sebelum pernikahan resmi dilakukan. Upacara pernikahan mereka seringkali diwarnai dengan tarian dan musik tradisional. Suku Botia adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan kaya, yang tersebar di wilayah pegunungan Himalaya, khususnya di India Utara. Mereka dikenal dengan kehidupan yang berhubungan erat dengan alam, serta budaya dan agama yang dipengaruhi oleh Tibet. Nama Botia berasal dari kata Bot, yang berarti Tibet atau wilayah Tibet dalam bahasa setempat. Secara tradisional, orang Botia dianggap sebagai keturunan dari bangsa Tibet atau mereka yang berasal dari wilayah Tibet. Nama ini merujuk pada hubungan etnis mereka dengan bangsa Tibet yang tinggal di dataran tinggi Himalaya. Botia sendiri berarti orang Tibet dalam bahasa setempat, meskipun seiring waktu, mereka telah berkembang menjadi kelompok etnis yang memiliki identitas dan budaya yang unik, meskipun tetap mempertahankan banyak unsur budaya Tibet. Suku Botia berasal dari wilayah Tibet dan Himalaya, yang merupakan daerah yang sangat terisolasi dengan medan yang sangat sulit. Meskipun mereka tinggal di India, sebagian besar suku ini memiliki akar yang kuat di wilayah Tibet dan Nepal. Sebagian besar migrasi orang Botia ke India diperkirakan terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, seiring dengan perpindahan suku-suku nomaden Tibet ke dataran tinggi Himalaya dan daerah sekitar. Banyak orang Botia yang datang ke India berasal dari wilayah Tibet, Nepal, dan daerah sekitar.
Mereka datang ke India melalui rute perdagangan kuno, terutama di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uttarakhand, Himachal Pradesh, dan Sikkim. Wilayah Himalaya yang terletak di utara India menjadi tempat pemukiman mereka karena akses yang lebih mudah menuju jalur perdagangan antara India dan Tibet. Suku Bhotia juga memainkan peran penting sebagai pedagang dalam jalur perdagangan antara Tibet, Nepal, dan India. Mereka terlibat dalam perdagangan barang seperti wol, garam, teh, dan produk lainnya. Jalur perdagangan ini memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan berbagai budaya dan membentuk identitas yang mencerminkan pengaruh budaya Tibet, Nepal, dan India. Sebagian besar suku Bhotia tinggal di daerah pegunungan yang terletak di Himalaya, tepatnya di wilayah utara India, yaitu di negara bagian Uttarakhand, Himachal Pradesh, dan Sikkim, meskipun sebagian kecil juga ada di negara bagian Arunachal Pradesh dan Nepal. Mereka lebih sering menetap di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti vali, lembah, dan desa yang terletak di ketinggian tinggi. Banyak komunitas Bhotia yang tersebar di bagian utara Uttarakhand, terutama di daerah-daerah seperti Joshimath, Chamoli, Pithoragarh, dan Miti. Beberapa desa mereka bahkan terletak pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Kehidupan mereka sangat bergantung pada pertanian subsisten dan peternakan, serta keterampilan kerajinan tangan. Di wilayah Himachal Pradesh, suku Bhotia dapat ditemukan di daerah-daerah pegunungan tinggi seperti Kulu, Spiti, dan Lahaul. Mereka juga memiliki hubungan kuat dengan tradisi Buddhisme Tibet, dan beberapa klan Bhotia di daerah ini bahkan memiliki pengaruh di kerajaan-kerajaan lokal sebelum India merdeka. Suku Bhotia di Sikkim memiliki pengaruh budaya Tibet yang sangat kuat. Mereka berbicara dalam bahasa Lepcha atau Tibetan, dan kehidupan mereka sangat bergantung pada pertanian serta peternakan yak. Mereka juga memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya Sikkim. Bhotia adalah kelompok etnis yang sangat dipengaruhi oleh budaya Tibet, baik dalam segi agama, bahasa, maupun tradisi sosial. Mereka membawa banyak elemen dari budaya Tibet ke India, yang hingga kini masih tercermin dalam kehidupan mereka. Mereka mengidentifikasi diri dengan ajaran Buddha dan mengikuti praktik keagamaan yang diajarkan di Tibet. Beberapa di antaranya juga menggabungkan elemen-elemen ajaran Hindu, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah Uttarakhand dan Himachal Pradesh yang berbatasan langsung dengan budaya Hindu.